Pernahkah kau merasakan sebuah tatapan yang terasa hampa, memudar, seolah ingin menghilang dari pandanganmu? Bukan karena kebencian, bukan pula karena ketidaksukaan, melainkan ada sesuatu yang lebih dalam yang bergejolak di sanubari mereka. Sebuah bisikan nurani yang terbungkam, sebuah penyesalan yang tak terucap, terpantul jelas dalam setiap gerak-gerik menghindar. Mengapa mereka tak sanggup bertatapan? Mengapa ada beban tak kasat mata yang menghimpit dada mereka? Mari kita selami bersama sebuah perjalanan menembus tirai-tirai hati yang tersembunyi, mencari jawaban atas bisikan nurani yang tersayat. Ikuti setiap jejak, setiap hembusan rasa, karena di balik setiap pandangan yang menghindar, tersimpan kisah yang menunggu untuk dipahami. Bab 1. Tirai-tirai yang menyelubungi. Pernahkah kita bertanya, mengapa seringkali ada orang-orang di sekitar kita yang tiba-tiba memilih untuk memalingkan wajah saat tatapan kita bersua? Bukan karena mereka tak melihat, melainkan karena ada beban yang terlalu berat untuk dipertontonkan, sebuah rahasia yang tersembunyi di balik sorot mata yang menghindar. Ini bukanlah sekadar refleks spontan, melainkan sebuah respons emosional yang mendalam, terpicu oleh sesuatu yang jauh lebih kompleks daripada sekadar interaksi biasa. Mereka seolah sedang menarik tirai, berusaha menyembunyikan apa yang tak ingin mereka perlihatkan, seakan ada bagian dari diri mereka yang terlalu rapuh untuk terpapar. Perasaan ini seringkali muncul dari sebuah konflik internal, pertarungan batin antara apa yang mereka tahu benar dengan apa yang telah mereka lakukan, atau apa yang seharusnya mereka lakukan, namun gagal terlaksana. Tatapan kita tanpa disadari menjadi cermin yang memantulkan kembali citra diri mereka yang tak sempurna, mengungkapkan cacat celah yang berusaha mereka tutupi. Keengganan untuk bertatapan langsung adalah sebuah bentuk perlindungan diri, upaya untuk menghindari konfrontasi dengan realitas yang pahit, realitas yang mungkin telah mereka ciptakan sendiri atau yang menimpa mereka. Ada kalanya, penghindaran ini bukan semata-mata karena kesalahan yang diperbuat, melainkan karena rasa bersalah yang membebani, meskipun perbuatan itu bukan sepenuhnya kesalahan mereka. Nurani yang tersayat seringkali lebih peka daripada yang kita duga, merespons setiap sinyal emosional, sekecil apapun itu. Ketika seseorang merasa nuraninya tidak sejalan dengan tindakannya, atau ketika mereka menyaksikan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral mereka, maka secara otomatis akan timbul respons penolakan, termasuk dalam bentuk menghindari tatapan. Kita sebagai pengamat mungkin hanya melihat permukaan, sebuah gestur yang sekilas tampak sepele, namun di baliknya terdapat gelombang emosi yang bergejolak, badai batin yang tak terlihat. Kehati-hatian dalam menafsirkan gestur semacam ini sangatlah penting, agar kita tidak salah dalam memahami motif di baliknya. Terkadang kita cenderung menarik kesimpulan terlalu cepat, padahal esensi dari fenomena ini jauh lebih kaya dan multidimensional, melibatkan kompleksitas psikologis yang mendalam dan berbagai lapisan emosi yang saling terkait. Oleh karena itu, ketika kita menemukan seseorang yang menghindar dari tatapan kita, cobalah untuk tidak buru-buru menghakimi. Ada baiknya kita merenungkan kemungkinan-kemungkinan yang lebih luas, memberikan ruang bagi empati dan pemahaman yang lebih dalam. Bisa jadi mereka sedang berada dalam pergulatan batin yang hebat, berjuang dengan beban yang tak sanggup mereka bagikan. Tatapan yang menghindar itu adalah isyarat, sebuah panggilan tak bersuara untuk memahami, bukan untuk menghakimi atau bahkan mengintimidasi. Bab 2. Beban dari masa lalu. Banyak sekali kasus di mana tatapan yang menghindar itu adalah cerminan dari beban masa lalu yang belum terselesaikan, sebuah ganjalan yang terus menghantui setiap langkah. Mungkin ada janji yang terabaikan, kepercayaan yang dikhianati, atau tindakan yang disesali namun tak pernah terucap maafnya. Memori-memori ini, meskipun mungkin telah lama berlalu, tetap memiliki kekuatan untuk memengaruhi perilaku seseorang di masa kini, terutama saat mereka dihadapkan pada situasi yang secara tidak langsung mengingatkan mereka pada kesalahan lampau. Rasa bersalah yang terpendam, jika tidak diselesaikan, akan tumbuh menjadi beban yang semakin berat, menggerogoti ketenangan batin seseorang dari dalam.
Setiap kali ada pengingat sekecil apapun itu, maka luka lama akan kembali terbuka dan rasa sakit akan kembali terasa. Tatapan kita dalam konteks ini bisa jadi merupakan pemicu yang tak terduga, membuka kembali kotak Pandora kenangan yang selama ini terkunci rapat, memaksa mereka untuk berhadapan dengan hantu-hantu masa lalu yang selalu mereka hindari. Seseorang yang memiliki beban masa lalu cenderung membangun dinding pertahanan yang tinggi di sekeliling diri mereka, bukan karena mereka ingin menyembunyikan sesuatu yang buruk secara sengaja, melainkan karena mereka takut untuk kembali terluka atau takut akan penghakiman dari orang lain. Tatapan langsung bisa terasa seperti sebuah sorotan tajam yang menembus pertahanan tersebut, mengungkap kerapuhan yang selama ini berusaha mereka lindungi dengan sekuat tenaga. Itu sebabnya mereka memilih untuk memalingkan wajah, mencari perlindungan dalam ketidakterlihatan. Proses penyembuhan dari beban masa lalu membutuhkan waktu dan keberanian yang luar biasa. Untuk berani mengakui kesalahan, meminta maaf, atau bahkan memaafkan diri sendiri. Namun tidak semua orang memiliki kemewanian itu, atau mungkin mereka belum menemukan jalan untuk mencapai titik tersebut. Mereka mungkin masih terperangkap dalam lingkaran penyesalan, merasa tidak layak untuk menerima pengampunan, atau untuk kembali merasa utuh. Oleh karena itu, tatapan yang menghindar ini juga bisa menjadi sinyal bahwa mereka sedang membutuhkan dukungan, pengertian, dan ruang untuk proses penyembuhan mereka sendiri. Bukan untuk dikasihani, melainkan untuk dipahami bahwa mereka sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Dengan menunjukkan empati dan kesabaran, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka untuk perlahan-lahan melepaskan beban tersebut, tanpa harus merasa terancam atau dihakimi oleh tatapan kita. Bab 3. Luka yang tak terucap. Di balik setiap tatapan yang menghindar, seringkali tersembunyi luka-luka yang tak terucap, trauma emosional yang mungkin tidak pernah dibagikan kepada siapapun. Luka ini bisa jadi berasal dari pengalaman pribadi yang pahit, perlakuan tidak adil, atau kata-kata menyakitkan yang tertanam dalam benak mereka. Saat kita bertemu pandang, seolah-olah tatapan kita tanpa sengaja menyentuh area yang paling sensitif dari luka tersebut, memicu respons defensif yang instan. Orang yang menyimpan luka batin cenderung sangat protektif terhadap emosi mereka. Mereka membangun tembok tebal untuk mencegah orang lain melihat kerentanan mereka, karena mereka takut akan penghakiman, penolakan, atau bahkan ketidakpahaman. Tatapan langsung bagi mereka bisa terasa seperti invasi, sebuah upaya untuk menembus batas-batas pribadi yang telah mereka bangun dengan susah payah. Itu sebabnya mereka memilih untuk menghindari kontak mata demi menjaga jarak emosional yang mereka butuhkan. Luka-luka yang tak terucap ini seringkali mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka, menciptakan pola-pola perilaku yang mungkin tampak tidak logis bagi orang lain. Mereka mungkin menarik diri dari pergaulan, menjadi pendiam, atau bahkan menunjukkan tanda-tanda kecemasan saat dihadapkan pada situasi sosial yang intens. Tatapan mata, sebagai salah satu bentuk interaksi yang paling intim, menjadi sebuah tantangan tersendiri yang seringkali mereka hindari. Penting untuk diingat bahwa proses penyembuhan luka batin adalah perjalanan yang sangat pribadi dan membutuhkan waktu yang berbeda bagi setiap individu. Tidak ada rumus pasti atau batas waktu yang ditentukan. Mereka mungkin sedang dalam tahap awal proses penyembuhan, atau mungkin masih berjuang untuk mengakui keberadaan luka tersebut. Oleh karena itu, kesabaran dan kelembutan adalah kunci utama saat berinteraksi dengan mereka. Sebagai orang lain, peran kita bukanlah untuk memaksa mereka membuka diri, melainkan untuk menciptakan ruang yang aman di mana mereka merasa nyaman untuk menjadi diri sendiri, tanpa harus merasa terancam atau dihakimi. Tatapan yang menghindar adalah sebuah pengingat bahwa di balik setiap wajah ada kisah yang menunggu untuk dipahami, sebuah perjalanan yang menunggu untuk disembuhkan. Dengan memahami ini, kita dapat menjadi bagian dari solusi, bukan penyebab masalah. Bab 4. Perasaan tidak layak dan rendah diri. Salah satu alasan paling umum mengapa seseorang menghindar dari tatapan adalah karena perasaan tidak layak atau harga diri yang rendah. Mereka mungkin merasa tidak pantas untuk dihargai, tidak cukup baik,
atau tidak memiliki nilai yang sama dengan orang lain. Perasaan ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti kritik yang berlebihan di masa kecil, kegagalan berulang, atau bahkan perbandingan sosial yang tidak sehat yang membuat mereka merasa inferior. Ketika seseorang merasa tidak layak, tatapan langsung dari orang lain bisa terasa seperti sorotan lampu yang mengekspos setiap kelemahan dan ketidaksempurnaan mereka. Mereka merasa seolah-olah setiap detail dari diri mereka sedang dinilai dan dihakimi. Hal ini menyebabkan mereka secara refleks memalingkan wajah sebagai upaya untuk menyembunyikan diri dari penilaian yang mereka antisipasi, meskipun penilaian itu mungkin hanya ada dalam pikiran mereka sendiri. Perasaan rendah diri ini seringkali disertai dengan rasa malu yang mendalam, bahkan terhadap hal-hal yang tidak seharusnya mereka rasakan. Rasa malu ini menjadi beban yang menghimpit, membuat mereka sulit untuk berinteraksi secara terbuka dan jujur dengan orang lain. Mereka khawatir bahwa jika mereka menunjukkan diri mereka yang sebenarnya, mereka akan ditolak atau dipermalukan. Ini adalah lingkaran setan yang sulit diputus tanpa adanya dukungan dan pemahaman dari lingkungan sekitar. Membangun kembali harga diri membutuhkan proses yang panjang dan seringkali membutuhkan bantuan profesional. Namun, kita sebagai individu juga dapat berperan dalam proses ini dengan menunjukkan penerimaan dan penghargaan yang tulus. Bukan dengan memberikan pujian yang berlebihan, melainkan dengan menunjukkan bahwa kita melihat nilai dalam diri mereka, terlepas dari kelemahan yang mungkin mereka miliki. Tatapan yang menghindar ini adalah sebuah pengingat bahwa di balik setiap wajah ada individu yang berjuang dengan citra diri mereka sendiri. Dengan menawarkan dukungan yang tulus dan tidak menghakimi, kita dapat membantu mereka melihat diri mereka sendiri dengan cara yang lebih positif, perlahan-lahan membangun kembali rasa percaya diri yang telah lama hilang. Ini adalah tentang memberikan harapan dan menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Bab 5. Ketidakmampuan untuk meminta maaf. Ada kalanya, tatapan yang menghindar itu adalah manifestasi dari ketidakmampuan untuk meminta maaf, sebuah beban penyesalan yang tidak terucap. Mungkin ada kesalahan yang telah diperbuat, yang telah melukai orang lain, namun kebanggaan, rasa malu, atau bahkan ketakutan akan penolakan menghalangi mereka untuk mengucapkan kata maaf. Penyesalan ini menggerogoti nurani mereka, dan setiap tatapan langsung terasa seperti cambuk yang mengingatkan mereka pada kesalahan tersebut. Meminta maaf membutuhkan keberanian dan kerendahan hati yang luar biasa, terutama jika kesalahan yang diperbuat cukup besar. Seseorang mungkin tahu bahwa mereka harus meminta maaf. Mereka tahu bahwa nurani mereka menuntutnya, namun ada penghalang internal yang membuat kata-kata tersebut sulit keluar dari bibir. Penghalang ini bisa berupa rasa takut akan konsekuensi, takut akan reaksi pihak yang terluka, atau bahkan takut akan pengakuan atas kelemahan diri sendiri. Rasa bersalah yang tidak diselesaikan dapat menimbulkan ketegangan yang konstan dalam diri seseorang, mempengaruhi setiap aspek interaksi mereka dengan orang lain. Mereka mungkin menjadi lebih defensif, lebih mudah tersinggung, atau bahkan menarik diri sepenuhnya dari hubungan sosial. Tatapan yang menghindar adalah salah satu cara mereka untuk mengelola ketegangan ini, sebuah upaya untuk menghindari konfrontasi dengan apa yang mereka tahu harus mereka hadapi. Penting untuk diingat bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama untuk mengekspresikan penyesalan mereka secara verbal. Ada yang mungkin menunjukkan penyesalan melalui tindakan, ada pula yang mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk memproses emosi mereka sebelum mereka dapat mengutarakan kata-kata yang tepat. Memaksa mereka untuk meminta maaf hanya akan memperburuk keadaan dan membuat mereka semakin tertekan. Sebaliknya, menciptakan ruang yang aman di mana mereka merasa didukung dan tidak dihakimi dapat membantu mereka untuk secara perlahan-lahan menemukan keberanian untuk menghadapi apa yang perlu dihadapi. Tatapan yang menghindar adalah pengingat bahwa di balik sikap defensif, ada hati yang sedang berjuang dengan beban penyesalan. Dengan empati dan kesabaran, kita dapat membantu mereka untuk menemukan jalan menuju pengampunan, baik dari orang lain maupun dari diri mereka sendiri. Bab 6. Takut akan penilaian dan harapan yang diberikan.
Seringkali, tatapan yang menghindar muncul dari rasa takut akan penilaian orang lain, terutama ketika mereka merasa ada harapan atau ekspektasi yang besar diletakkan di pundak mereka. Mereka mungkin merasa terbebani oleh standar yang tinggi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Ketika mereka gagal memenuhi harapan tersebut atau merasa tidak mampu mencapainya, maka rasa takut akan penilaian menjadi sangat kuat. Di lingkungan sosial, tatapan mata seringkali menjadi salah satu cara kita menilai orang lain, membaca ekspresi mereka, dan mencoba memahami apa yang mereka pikirkan. Bagi seseorang yang takut akan penilaian, setiap tatapan bisa terasa seperti sorotan yang menembus, mengungkapkan setiap kekurangan atau kegagalan yang mereka miliki. Mereka merasa seolah-olah setiap gerak-gerik mereka diawasi dan dianalisis, menciptakan tekanan yang luar biasa. Rasa takut ini bisa menghambat mereka untuk menjadi diri mereka sendiri secara otentik, memaksa mereka untuk selalu mengenakan topeng atau berusaha tampil sempurna di mata orang lain. Mereka takut bahwa jika mereka menunjukkan kelemahan atau ketidaksempurnaan, mereka akan kehilangan penghargaan atau bahkan ditolak. Itu sebabnya mereka memilih untuk menghindar dari tatapan, sebagai upaya untuk melindungi diri dari potensi kritik atau kekecewaan. Fenomena ini tidak hanya berlaku pada individu yang telah melakukan kesalahan, tetapi juga pada mereka yang merasa tidak mampu mencapai standar tertentu, baik dalam pekerjaan, hubungan, atau kehidupan secara umum. Mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak cukup pintar, tidak cukup menarik, atau tidak cukup sukses. Perasaan ini dapat memicu kecemasan sosial yang signifikan, membuat interaksi sehari-hari menjadi sebuah tantangan. Sebagai orang yang berinteraksi dengan mereka, kita perlu berhati-hati agar tidak menambah beban ini. Hindari memberikan tekanan yang tidak perlu dan berikan jaminan bahwa mereka dihargai apa adanya, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan mereka. Tatapan yang menghindar adalah sebuah sinyal bahwa mereka membutuhkan ruang untuk bernapas, untuk merasa aman menjadi diri mereka sendiri, tanpa harus takut akan penilaian yang konstan. Bab 7. Konflik nilai dan prinsip hidup. Terkadang, tatapan yang menghindar juga bisa menjadi indikasi adanya konflik nilai atau prinsip hidup yang mendalam. Seseorang mungkin telah menyaksikan atau terlibat dalam situasi yang bertentangan dengan apa yang mereka yakini sebagai benar atau etis. Nurani mereka yang sangat peka terhadap ketidakadilan atau pelanggaran prinsip, secara otomatis akan merespons dengan rasa tidak nyaman, yang tercermin dalam penghindaran tatapan. Konflik nilai ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari lingkungan kerja, hubungan pribadi, hingga isu-isu sosial yang lebih luas. Ketika seseorang merasa bahwa integritas mereka terancam, atau ketika mereka dipaksa untuk berkompromi dengan prinsip-prinsip yang mereka pegang teguh, maka akan muncul rasa resistensi internal. Tatapan mata sebagai jendela jiwa menjadi sulit untuk dipertahankan karena secara tidak langsung mengungkapkan ketidaknyamanan dan konflik batin yang mereka alami. Beban moral yang timbul dari konflik nilai bisa sangat berat karena melibatkan inti dari siapa diri mereka sebagai individu. Mereka mungkin merasa terperangkap dalam situasi yang sulit di mana pilihan yang ada tidak sejalan dengan apa yang mereka yakini benar. Hal ini dapat menyebabkan kecemasan, stres, dan bahkan perasaan putus asa, yang semuanya dapat memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Dalam kasus seperti ini, tatapan yang menghindar bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah bentuk perlawanan pasif, sebuah cara untuk menjaga jarak dari apa yang mereka anggap tidak benar. Ini adalah upaya untuk melindungi integritas moral mereka. Meskipun hal itu berarti mereka harus menghadapi rasa tidak nyaman, atau bahkan isolasi sosial. Mereka memilih untuk menjaga kebersihan nurani mereka, meskipun harus menanggung beban sendiri. Memahami dimensi konflik nilai ini sangat penting untuk dapat berinteraksi dengan empati. Alih-alih menghakimi, kita perlu mencoba memahami perspektif mereka dan mengapa mereka mungkin merasa terdorong untuk menghindar. Tatapan yang menghindar adalah sebuah pengingat bahwa di balik setiap wajah, ada individu yang berjuang untuk tetap setia pada prinsip-prinsip mereka, bahkan ketika itu sulit dilakukan. Bab 8.
kelelahan emosional, dan batasan diri. Tidak jarang, tatapan yang menghindar adalah cerminan dari kelelahan emosional yang mendalam, sebuah titik di mana seseorang merasa energinya terkuras habis untuk berinteraksi secara intens. Mereka mungkin sedang menghadapi tekanan yang luar biasa, baik dari pekerjaan, keluarga, atau masalah pribadi yang kompleks. Dalam kondisi ini, setiap bentuk interaksi yang membutuhkan energi emosional tambahan, seperti kontak mata langsung, bisa terasa sangat membebani. Kelelahan emosional berbeda dengan kelelahan fisik. Ia melibatkan pengurasan sumber daya mental dan emosional yang membuat seseorang merasa hampa dan tidak mampu merespons dengan cara yang biasa. Saat seseorang mencapai titik ini, mereka cenderung menarik diri, mencari perlindungan dalam kesendirian, dan menghindari stimulus yang dapat memperburuk kondisi mereka. Tatapan mata yang memerlukan kehadiran penuh dan keterlibatan emosional menjadi salah satu hal pertama yang mereka hindari. Ini bukanlah tanda bahwa mereka tidak peduli atau tidak menghargai orang lain, melainkan sebuah sinyal bahwa mereka sedang mencapai batas kemampuan mereka. Nurani mereka mungkin menginginkan untuk terlibat, untuk merespons dengan hangat, namun tubuh dan pikiran mereka tidak mampu lagi untuk melakukan itu. Mereka mungkin merasa malu atau bersalah karena tidak dapat menunjukkan respons yang diharapkan, yang pada akhirnya memperburuk kondisi mereka. Dalam situasi seperti ini, memberikan ruang dan pengertian adalah hal yang paling penting. Jangan memaksa mereka untuk berinteraksi lebih dari yang mereka mampu, dan berikan jaminan bahwa kelelahan mereka dapat dimengerti. Membiarkan mereka memiliki waktu dan ruang untuk memulihkan diri adalah bentuk dukungan yang paling berharga. Terkadang, tatapan yang menghindar adalah sebuah bisikan minta tolong. Sebuah isyarat bahwa mereka membutuhkan istirahat dan pemulihan. Memahami batas-batas diri dan kelelahan emosional adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Bagi mereka yang sedang mengalaminya, penting untuk tidak merasa bersalah atas kebutuhan untuk menarik diri. Dan bagi kita yang berinteraksi dengan mereka, penting untuk tidak menghakimi, melainkan untuk menawarkan pengertian dan kesabaran yang tulus. Menciptakan lingkungan yang mendukung proses pemulihan mereka. Bab 9. Rahasia yang tersembunyi. Dalam beberapa kasus, tatapan yang menghindar adalah penjaga dari rahasia yang tersembunyi, sesuatu yang mereka simpan rapat-rapat dan takut untuk terungkap. Rahasia ini bisa berupa apa saja, dari keputusan pribadi yang sensitif, pengalaman yang memalukan, hingga informasi yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain jika terungkap. Tatapan mata, yang seringkali disebut sebagai jendela jiwa, terasa terlalu transparan dan berisiko untuk menunjukkan apa yang ingin mereka sembunyikan. Seseorang yang menyimpan rahasia seringkali hidup dalam ketakutan akan pengungkapan, terus-menerus khawatir bahwa suatu saat rahasia itu akan terbongkar. Ketegangan ini dapat memengaruhi setiap aspek perilaku mereka, termasuk cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Mereka mungkin menjadi lebih tertutup, lebih hati-hati dalam berbicara, dan tentu saja lebih cenderung menghindari kontak mata langsung, yang dapat mengungkapkan lebih dari yang mereka inginkan. Beban rahasia ini bisa sangat berat, menciptakan isolasi dan rasa kesepian, bahkan di tengah keramaian. Mereka mungkin merasa tidak dapat sepenuhnya menjadi diri mereka sendiri, karena selalu ada bagian dari diri mereka yang harus disembunyikan. Nurani mereka mungkin terus-menerus mengingatkan mereka akan keberadaan rahasia tersebut, menciptakan konflik internal yang konstan dan mempengaruhi ketenangan batin. Dalam konteks ini, penghindaran tatapan adalah sebuah mekanisme pertahanan diri yang kuat, sebuah upaya untuk menjaga batas antara apa yang mereka tunjukkan kepada dunia dan apa yang mereka simpan untuk diri mereka sendiri. Mereka mungkin merasa bahwa dengan menghindari tatapan, mereka dapat menjaga jarak yang aman dari potensi pengungkapan, melindungi diri dari konsekuensi yang mungkin terjadi. Sebagai pengamat, kita tidak akan pernah sepenuhnya tahu rahasia apa yang mungkin disimpan seseorang, dan kita tidak memiliki hak untuk memaksanya terungkap. Yang bisa kita lakukan adalah menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kepercayaan, di mana mereka merasa bahwa jika suatu hari mereka memilih untuk berbagi, mereka akan diterima tanpa penghakiman. Tatapan yang menghindar adalah sebuah pengingat
bahwa setiap orang memiliki cerita mereka sendiri. Beberapa di antaranya belum siap untuk dibagikan. Bab 10. Sebuah panggilan untuk empati. Pada akhirnya, di balik setiap tatapan yang menghindar, tersembunyi sebuah panggilan tak bersuara untuk empati. Ini adalah isyarat bahwa seseorang sedang bergulat dengan sesuatu yang berat, entah itu beban masa lalu, luka yang tak terucap, rasa tidak layak, ketidakmampuan meminta maaf, ketakutan akan penilaian, konflik nilai, kelelahan emosional, atau rahasia yang tersembunyi. Mereka tidak mencari penghakiman, melainkan pengertian. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, untuk melangkah ke dalam sepatu mereka dan melihat dunia dari perspektif mereka. Ini bukan tentang setuju dengan apa yang telah mereka lakukan atau rasakan, melainkan tentang memahami bahwa di balik setiap perilaku ada motif dan emosi yang mendalam. Ketika kita mampu menatap dengan mata empati, kita dapat melihat melampaui permukaan dan menjangkau hati yang terluka. Nurani yang tersayat seringkali membutuhkan sebuah jembatan, sebuah koneksi yang lembut yang dapat membantu mereka merasa aman untuk perlahan-lahan membuka diri. Jembatan itu adalah empati kita, kesediaan kita untuk mendengarkan tanpa menghakimi, untuk memahami tanpa menuntut. Tatapan yang menghindar adalah sebuah pengingat bahwa kita semua adalah manusia, dengan kelemahan, perjuangan, dan keinginan untuk diterima. Maka ketika kita kembali bertemu dengan seseorang yang memalingkan wajah, mari kita tidak buru-buru menafsirkan itu sebagai penolakan pribadi. Sebaliknya, mari kita gunakan kesempatan itu untuk merenung, untuk bertanya pada diri sendiri apa yang mungkin sedang mereka alami. Mungkin hanya dengan tatapan yang penuh pengertian, kita dapat sedikit meringankan beban yang mereka pikul, menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian. Inilah esensi dari kebijaksanaan dalam berinteraksi dengan sesama. Kemampuan untuk melihat melampaui apa yang tampak, untuk merasakan apa yang tidak terucap, dan untuk menawarkan dukungan tanpa syarat. Tatapan yang menghindar bukanlah akhir dari komunikasi, melainkan awal dari sebuah pemahaman yang lebih dalam, sebuah kesempatan untuk menyentuh nurani yang tersayat dengan kebaikan dan pengertian. Pada akhirnya, setiap tatapan yang menghindar adalah sebuah kisah. Kisah tentang perjuangan, tentang beban, tentang nurani yang mencari ketenangan. Tugas kita bukanlah menghakimi, melainkan memahami. Bukan mengintimidasi, melainkan merangkul. Karena di balik setiap pandangan yang memudar, tersembunyi kerentanan yang membutuhkan kebaikan kita. Mari kita tatap dunia dengan hati yang terbuka dan jiwa yang penuh empati. Karena dengan demikian, kita akan menemukan kedalaman kemanusiaan yang sebenarnya.